Nah, kayak apa cara bersyukur? Nah, para ulama mengajarkan pertama cara bersyukur kepada Rasulullah itu adalah Para muhibbin rahimakumullah, surat Ibrahim ini sebagaimana surat Al-Quran yang lainnya banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia dan khususnya kaum muslimin dan muslimat. Antara lain, di dalam surat Ibrahim ini terdapat ayat yang sangat masyhur, yaitu wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat 7 surat Ibrahim. Ketika memberitahu Tuhan, sungguh jika kalian itu bersyukur, aku tambah, dan jika kalian itu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu kewajiban bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Tapi sayangnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi syukur dari berbagai macam pendapat para ulama, macam apa yang dikehendaki dengan syukur itu. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa syukur itu ada awal, ada akhir. Syukur itu awalnya adalah farahun bil mun'im ala in'ami, gembira dengan Allah atas pemberiannya. Itu permulaan syukur. Kita gembira dengan Allah atas pemberiannya. Kita gembira kepada Allah dengan Allah atas karunia-Nya. Kita gembira dengan Allah atas bimbingannya. Kita diberinya kesehatan, diberinya keamanan, diberinya ketentraman, diberinya rezeki yang luas. Kita gembira dengan Allah atas anugerah-anugerah itu. Kayak apa supaya kita kawa gembira dengan Allah terhadap pemberian-pemberian itu? Rasulullah mengajarkan kepada kita, man nadhara fid dunya ila man huwa dunahu wa nadhara fid din ila man huwa fawqahu katabahu Allahu sabiran wa syakira. Siapa-siapa yang memandang pada urusan dunia kepada orang yang di bawahnya, memandang urusan akhirat kepada orang yang di atasnya, Allah tulis dia sebagai orang yang sabar sekaligus orang yang syukur. Nah, jadi kita supaya gembira dengan anugerah Allah yang ada pada kita ini, kita lihatin yang lebih sakit daripada kita, lebih miskin daripada kita, lebih banyak hutang daripada kita. Kita hutang lawan orang 1 juta, tetangga kita 20 juta ini hutang. Syukur kita. Jadi jalan supaya syukur itu adalah memandang kepada yang di bawah. Itu urusan dunia. Kalau urusan agama, jangan sekali-kali memandang yang di bawah, mesti pandang yang lebih tinggi. Aku sembahyang sunat kawal 10 rakaat tiap malam. Kawanku 100 rakaat. Jadi kecil aja, seorang 10-annya kawa. Tuh kawanku 10 rakaat, 100 rakaat inya kawa. Nah, urusan akhirat pandang itu, supaya kita bisa menambah semangat untuk memperbaiki akhirat. Nah, jadi syukur itu pertama gembira dengan Allah. Itu permulaan syukur. Kita senang dengan Allah atas anugerah-anugerahnya. Ujungnya syukur sarapun ni'am biridal mun'im
menggunakan nikmat itu pada jalan yang diridai Allah. Nah, itu sudah syukur sudah. Dapat duit yang halal 10.000 rupiah, dapat duit yang halal 100.000 rupiah, senang dengan Allah, alhamdulillah, puji bagi Allah, syukur alhamdulillah. Dapat 100.000 digunakan untuk yang diridai Allah, memberi makani anak, memberi makani bini, sisanya untuk sosial kaum muslim. Nah, ini semua yang diridai Allah. Kalau kita demikian halnya, kita orang yang bersyukur terhadap duit nang 100.000 tadi ngarannya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Amun kafir, amun duit 100.000 itu digunakan kepada yang dilarang Allah, nah, azab Allah sangat dahsyat, azab Allah sangat pedih. Para muhibbin rahimakumullah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa terlaksana selama kita belum syukur kepada manusia. Demikian sabda Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, rawahu Tirmidzi. Siapa yang tidak syukur kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Syukur kepada manusia lain lagi caranya, bersyukur kepada Allah lain lagi pulang caranya. Syukur kepada Allah, gembira dengan Allah atas pemberiannya, gunakan nikmat di jalan yang diridainya, syukur kepada Allah. Syukur kepada manusia macam apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tastati'u fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuh, rawahu Abu Daud. Barang siapa yang memberikan kepada kamu kebaikan, fakafi'uh, balaslah mereka itu, balas. Siapa-siapa yang menyampaikan kepada kita kebaikan, maka hendaklah dibalas kebaikan dengan kebaikan. Fa illam tastati'u, jikalau kamu tidak bisa membalas kebaikan itu, fad'u lahu, doakan dia. Nah, doakan dia. Hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuh, sehingga kamu mengetahui bahwa kamu sudah membalas dia. Membalas itu bukan sama nilainya kada, tapi membalas itu adalah ukuran ekonomi orang yang membalas. Misalnya seorang bos memberi karyawannya 1 juta, nah karyawan membalas 1 juta juga memberi lekai ngarannya itu, kada macam itu maksudnya. Nah, si bos ini memberi 1 juta, karyawan ini tukang ulah gula habang, nak kirimi bus gula habang. Atau karyawan ini banyak berisi madu, kirimi bus itu madu, nah itu membalas ngarannya. Maksudnya macam itu. Kalau kada sedang dibalas, fad'u lahu, doakan. Jazakallah khairan katsira, semoga Allah membalas engkau kebaikan yang banyak, nah termasuk. Nah, sekarang siapa orang yang paling baik kepada kita nang mesti kita syukuri? Kata Rasulullah, siapa tidak bisa bersyukur kepada manusia, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Orang yang berbuat baik kepada kamu, balas kebaikannya. Kalau kada bisa, doakan dia. Orang yang paling baik kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa cara bersyukur membalas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kayak apa caranya? Supaya kita bisa bersyukur dengan Rasulullah. Nah, para ulama mengajarkan, pertama cara bersyukur kepada Rasulullah itu adalah berbuat kebaikan atau berbuat baik kepada keluarga dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda bersyukur kepada Rasulullah. Rasulullah dalam mengajarkan Islam tidak minta apa-apa. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan wahai Muhammad bahwa aku ini berdakwah tidak minta upah. La as'alukum alaihi ajra illal mawaddata bil qurba, kecuali cintai keluarga dan kerabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalau kita bisa berbuat baik kepada keluarga Rasulullah, kita bisa berbuat baik kepada keturunan Rasulullah, kita bersyukur ngarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya. Banyak bersalawat kepada Rasulullah, bersyukur juga ngarannya kepada Rasulullah. Kalau kita kada bersyukur kepada Rasulullah, apapun ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita adalah siapa? Kedua orang tua kita. Orang tua kita. Al-Quran menyebutkan anishkurli wali walidai. Syukuri aku ya Tuhan dan kedua orang tua engkau. Nah, syukur kepada kedua orang tua menyenangkan hati mereka, berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan perintah orang tua, mendoakan kedua orang tua, tanda syukur kepada beliau. Kalau kita kada bersyukur kepada orang tua, kita kada akan bisa bersyukur kepada Allah. Orang tua kita tidak ridha kepada kita, Allah tidak ridha kepada kita. Nah, jadi bersyukur kepada orang tua. Yang ketiga, yang paling banyak berbuat kebaikan menurut pandangan agama adalah seorang suami kepada istrinya. Nah, seorang istri wajib bersyukur kepada suaminya. Kalau kada bisa bersyukur kepada Allah. Kayak apa caranya bersyukur kepada suami? Menghormati, mencintai suaminya, menganggap besar pemberian suami walaupun kecil, termasuk bagian daripada bersyukur. Dan perempuan-perempuan yang tidak bisa bersyukur kepada suaminya neraka. Itu kata Rasulullah. Kebanyakan perempuan neraka itu isinya perempuan. Kenapa? Mereka, wahai Rasulullah menjawab, yakfurnal ashir, mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Bersyukur kepada suami itu bukan ucapan terima kasih, bukan itu. Terima kasih, ada itu maksudnya. Nah, bersyukur kepada suami, menghormati, menyayangi, mencintai. Apapun yang diberikan suami itu besar nilainya. Itu mestinya yang dilakoni oleh seorang istri. Nah, kalau kita sudah bersyukur dengan Rasulullah, kita sudah bersyukur dengan kedua orang tua kita, sudah bersyukur dengan suami, hanya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sedikit, tidak banyak jumlahnya. Dan hanya orang-orang yang beruntunglah yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang ahli syukur kepadanya. Amin amin ya rabbal